Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak dan Ibu. Kami himbau Bapak dan Ibu yang bergabung bersama dalam seri webinar ini tetap mengutamakan kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Perkenalkan, saya Trisni yang akan memandu acara pembukaan pendidikan guru penggerak pada pagi hari. Saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui webinar, baik tamu undangan maupun peserta. Yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Dirjen Dr. Iwan Syahril, PhD. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Profesor Nunuk Suryani, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para kepala dinas pendidikan provinsi serta kabupaten kota, para instruktur, fasilitator, pendamping, dan calon guru penggerak yang telah terpilih melalui seleksi yang diikuti oleh puluhan ribu orang. Hadirin sekalian, mengawali kegiatan pagi ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Program Pendidikan Guru Penggerak atau PPGP adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar peserta didik. Untuk mendapatkan gambaran proses apa saja yang sudah dilalui dalam rangka persiapan program pendidikan guru penggerak ini, mari bersama kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Nunuk Suryani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dirjen GTK, Bapak Iwan Syahril, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Bapak Ibu Kepala PMPTK, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu instruktur, fasilitator, dan pendamping, Bapak Ibu calon guru penggerak,
dan para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di dalam acara pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 1 tahun 2020 dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin yang saya hormati, kebijakan Merdeka Belajar episode 5, pendidikan guru penggerak yang merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Keluaran dari program pendidikan guru penggerak ini adalah guru penggerak yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Bapak hadirin yang kami muliakan, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dirjen, berikut saya laporkan pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan sampai saat ini. Tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini adalah memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dari pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing. Rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik itu ditunjukkan melalui sikap dan emosi positif terhadap satuan pendidikan, bersikap positif terhadap proses akademik, merasa senang mengikuti kegiatan di satuan pendidikan, terbebas dari perasaan cemas, terbebas dari keluhan kondisi fisik maupun kondisi fisik satuan pendidikan, dan tidak memiliki masalah sosial di dalam satuan pendidikannya. PGP ini sudah melakukan persiapan demikian baik. Persiapan guru penggerak ini telah dimulai dari bulan Mei 2020 dengan diterbitkannya keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Selanjutnya dimulai penyusunan perangkat pendidikan, rekrutmen calon instruktur, calon fasilitator, calon pendamping, dan calon guru penggerak. Perangkat pendidikan telah dibuat dengan pola pembelajaran daring, lokakarya, dan pendampingan. Perangkat dikembangkan oleh tim pengembang Kemendikbud sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi untuk mendukung pilar pendidikan guru penggerak yang mengikuti kepemimpinan pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta komunitas praktik. Keempat pilar PGP ini selanjutnya dijabarkan dalam rumusan kompetensi dan indikator, materi pendidikan, skenario pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Rekrutmen calon guru penggerak juga telah dilakukan dan telah ditetapkan dan lolos sebanyak 2.800 dari 19.218 pendaftar. Sebanyak 2.460 peserta pendidikan guru penggerak akan dimulai pada hari ini. Sedangkan 340 calon guru penggerak yang lolos akan dilaksanakan mulai April 2021. Karena ada kekurangan pendamping untuk wilayah-wilayah tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Dirjen yang saya muliakan, dari 19.218 pendaftar calon guru penggerak, lolos pada tahap kedua sejumlah 4.598, kemudian lolos 2.800 guru penggerak, kemudian pada PGP Oktober 2020 terdapat 2.460 guru. Dan PGP April 2021 akan dilakukan sebanyak 340 guru. Kemudian dari pendamping 45.575 yang mendaftar, lolos sebanyak 697 pada tahap kedua dan mengikuti pembekalan sebanyak 639. Dan dari yang mengikuti pembekalan sebanyak 639 itu lolos 614 pendamping. Sedangkan untuk fasilitator dari 785 yang mendaftar pada tahap kedua, seleksi tahap kedua lolos 302 dan target fasilitator 280 lolos seleksi sebanyak 149 fasilitator.
calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang meliputi pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Untuk tahun 2020 ini, pendidikan akan dilaksanakan selama 2 bulan untuk menyelesaikan 4 modul yang telah direncanakan. Pendidikan selanjutnya akan dilaksanakan 7 bulan pada tahun 2021 yang akan dimulai sekitar bulan Februari dan akan berakhir pada bulan Agustus 2021. Penyelenggara dari kegiatan ini, dari program pendidikan guru penggerak akan dilaksanakan oleh 6 P4TK, yaitu P4TK IPA, P4TK PKN IPS, P4TK Bahasa, P4TK Penjas dan BK, P4TK Matematika, dan P4TK TK dan PLB. Penjaminan mutu program pendidikan guru penggerak juga akan dilaksanakan pada variabel standar sumber daya manusia, terdiri dari instruktur, fasilitator, pendamping, dan peserta. Standar pengelolaan juga menjadi sasaran evaluasi dari pengaturan rombongan belajar, bahan, dan media pembelajaran, serta waktu pelaksanaan, dan standar sarana prasarana. Ini semua dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program terhadap tujuan pendidikan guru penggerak ini. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada tim pengembang kurikulum, penyusun perangkat pendidikan, pengembang sistem pembelajaran daring, tim rekrutmen fasilitator, pendamping, calon guru penggerak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah bekerja demikian keras dengan segala daya upaya di masa pandemi ini dan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga siap digunakan. Demikian laporan persiapan dan rancangan pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pembukaan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkannya untuk membangun pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa program pendidikan guru penggerak ini adalah implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar episode 5 yang telah diresmikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Nadiem Anwar Makarim beberapa waktu lalu. Dan kali ini untuk mengingat kembali kebijakan Merdeka Belajar episode 5, yaitu program pendidikan guru penggerak, akan disampaikan secara langsung penjelasannya oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilakan Mas Dirjen Dr. Iwan Syahril, PhD, untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu instruktur, fasilitator, pengajar praktik atau pendamping, khususnya yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu calon guru penggerak. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada forum yang sangat membahagiakan ini, pembukaan pendidikan guru penggerak ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari-hari yang sudah kita tunggu di mana 2.460 guru-guru tangguh yang akan memulai perjalanannya menjadi guru penggerak, didampingi pengajar praktik dan fasilitator akan segera kita mulai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada 2.460 guru, 507 pengajar praktik pendamping, dan 147 fasilitator terbaik yang telah terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan pertama ini.
Saya yakin proses yang dilalui Bapak Ibu saat mengikuti seleksi sangatlah tidak mudah dan penuh perjuangan. Menyiapkan berbagai dokumen administrasi, menuangkan pengalamannya menjadi esai, critical incident, sampai simulasi mengajar dan wawancara. Saya sangat terharu dengan perjuangan Bapak Ibu. Beberapa cerita yang disampaikan kepada saya, misalnya ada pendamping yang harus berada di bawah tower listrik untuk mendapatkan sinyal internet. Ada peserta yang pergi ke sawah saat wawancara. Ada peserta yang harus meminta bantuan istrinya untuk gladi bersih untuk setting kamera laptop dan HP supaya wawancaranya berjalan dengan lancar, dan lain sebagainya. Semua itu pasti datang insya Allah dari kesungguhan hati yang kuat. Hal ini adalah kunci bagi Bapak Ibu nantinya menjalani proses dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana. Apa mimpi kita? Apa mimpi Bapak Ibu semua? Jika Bapak Ibu belum memiliki mimpi atau mungkin sudah terlupakan akan mimpi, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali bermimpi. Bukan mimpi kosong, namun mimpi untuk sebuah cita-cita, sebuah harapan. Beranikanlah diri untuk bermimpi, beranikanlah diri untuk bermimpi setinggi-tingginya. Karena sesungguhnya Indonesia, negara yang kita cintai ini, lahir dari para pemimpi dan para pejuang yang tak kenal lelah untuk bergerak memperjuangkan mimpinya, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan mereka, para pendiri Republik, amatlah tidak mudah. Banyak hambatan, banyak keterbatasan, banyak tantangan, banyak kepahitan, banyak pengorbanan, banyak cercaan, banyak cemoohan, bahkan dari sesama bangsa sendiri. Namun mereka tidak berhenti dan tidak menyerah. Keteladanan para pendiri Republik ini untuk terus bergerak dan berjuang, berketeguhan hati dengan semangat pantang menyerah. Inilah pusaka kita semuanya yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Walaupun dengan segala keterbatasan, mereka berhasil membawa bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Hanya ribuan dari 60 juta rakyat Indonesia di tahun 1945 yang lulus pendidikan menengah atas. Hanya ratusan dari 60 juta rakyat Indonesia saat itu yang sudah mengecap pendidikan setingkat universitas. Namun mereka tidak patah semangat untuk memperjuangkan mimpi mereka, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini mimpi kita sebagai bangsa adalah visi Indonesia 2045. Indonesia emas yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, di mana SDM-SDM-nya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia bermimpi menjadi salah satu negara dengan pembangunan ekonomi yang merata dan terbaik di dunia, yang sejahtera lahir dan batin, dengan tata kelola pemerintahan yang juga terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Indonesia bercita-cita saat ini bahwa di tahun 2045, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia, dengan tingkat kemiskinan mendekati 0%. Tentunya ini merupakan sebuah mimpi yang luar biasa tingginya. Sangat tidak mudah, tapi insya Allah kita bisa. Seperti yang diarahkan Bapak Presiden Joko Widodo, syaratnya itu ada 2, kerja keras dan inovasi. Kita harus kerja keras, kerja cepat, kerja produktif, dan berorientasi tidak lagi kepada proses, tapi kepada hasil yang nyata. Kemudian kita juga harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Bapak Presiden berpesan bahwa inovasi harus menjadi budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mewujudkan mimpi kita itu sebagai bangsa, mewujudkan mimpi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia, peran pendidikan amatlah penting. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita, masyarakat apa yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Dengan kata lain, dipesankan oleh Pak Ki Hajar Dewantara bahwa cita-cita peradaban, mimpi kita sebagai bangsa, kita mulai kerjakan, kita semaikan benihnya dari apa yang kita lakukan di bidang pendidikan. Karena itu Bapak Ibu semua, sejatinya pekerjaan kita di bidang pendidikan adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Pekerjaan di bidang pendidikan bukan sekedar membahas kurikulum,
dan hasil belajar, bukan sekedar mengajar dan mendidik, namun untuk melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik masa kini maupun masa mendatang. Selanjutnya saya ingin sedikit bercerita tentang cita-cita dan gagasan program Guru Penggerak ini. Program Guru Penggerak ingin menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas Indonesia, serta membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar dan selalu berpihak kepada murid-murid. Inilah orientasi utama setiap pendidik dan pemangku kepentingan di pendidikan Indonesia. Seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1922, bahwa setiap pendidik itu haruslah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Melalui program Guru Penggerak, kita akan mendorong calon guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang berpusat kepada murid, dengan memandang anak dengan rasa hormat. Fokus dan orientasi utama dan terutama setiap guru adalah kepada murid dan kepada pembelajaran mereka. Melalui program Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan guru-guru yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Kita sudah memiliki sebuah profil pelajar sebagai tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Murid-murid Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Guru yang menumbuhkan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Melalui program Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan guru yang mampu mengajar dengan kreatif dan bisa menjadi pelatih atau coach atau mentor dan teman belajar bagi rekan sejawatnya, bersedia membagikan ilmu dan praktik yang dimiliki untuk mengembangkan guru lain, karena Guru Penggerak percaya bahwa perubahan perlu dilakukan bersama-sama, sehingga seluruh ekosistem pendidikan kita berdaya. Melalui pendidikan program Guru Penggerak, kita ingin menghasilkan guru yang tidak hanya mengembangkan diri sendiri secara aktif, namun juga menjadi teladan dan menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Untuk ibu bapak pengajar praktik atau pendamping, sebelumnya kita sebut pendamping ya, dan para fasilitator. Saya percaya bapak ibu adalah teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak yang akan mengikuti proses pendidikan selama 9 bulan ke depan. Bapak ibu menjadi suluh semangat dan embun inspirasi bagi calon guru penggerak untuk terus selalu belajar, berbagi, dan selalu berpihak kepada murid Indonesia. Kepada Bapak dan Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Dinas Pendidikan, izinkan kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mendukung dan memberikan restu kepada guru-guru hebatnya untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Restu Bapak dan Ibu akan membuat lapang perjalanan proses dan pasca pendidikan guru penggerak. Terkhusus kepada Bapak Ibu guru yang sudah terpilih dari 56 kabupaten kota yang akan mengikuti pendidikan. Saya yakin perjalanan selama 9 bulan tidaklah sebentar. Semangat yang naik turun pasti akan terjadi. Tapi ingatlah, kembali kepada apa yang menjadi motivasi awal pada saat seleksi. Ingatlah bahwa Bapak Ibu tidak sendirian dalam hal ini. Ada pengajar praktik atau pendamping, ada fasilitator, ada rekan sama calon guru penggerak lain yang akan menjadi sumber energi yang tak terbatas. Bapak Ibu adalah bagian komunitas pembelajar yang senantiasa saling mendukung. Desain kurikulum pendidikan guru penggerak sudah dirancang oleh guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan yang tidak hanya terbaik di bidangnya, tapi juga memiliki pengalaman panjang dalam mengajar di kelas menghadapi berbagai masalah guru sehari-hari. Beberapa materi dan konsep mungkin sudah pernah dipelajari, Bapak Ibu bisa terus mendalami. Beberapa materi mungkin baru dan asing, mungkin Bapak Ibu guru bisa belajar dan coba terapkan. Jika Bapak Ibu tidak merasa yakin, bingung, atau salah dalam menerapkan di kelas atau sekolah, jangan khawatir. Itu adalah bagian dari proses belajar. Teruslah belajar dan tidak perlu merasa gagal, teruslah berjalan tanpa kenal menyerah.
refleksikan dan diskusikan semua hal yang dirasakan kepada fasilitator, pendamping, dan rekan sesama peserta. Jadikan refleksi menjadi sebuah kebiasaan. Sediakan waktu untuk berefleksi, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama, karena refleksi adalah kunci penting bagi kemajuan pembelajaran guru. Akhir kata, Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan sebuah catatan refleksi untuk Bapak Ibu sekalian. Kepada angkatan pertama program pendidikan guru penggerak. Sucikanlah hati untuk basuh jiwa, bawalah sukacita untuk para cendekia muda, para masa depan Indonesia. Wahai para pendidik bumi Ibu Pertiwi, berjanjilah pada diri, berjuanglah untuk raih mimpi masa depan negeri, tunaikanlah bakti sepenuh hati. Jalan kita penuh perjuangan, penuh lika-liku, turunan dan tanjakan. Kita akan tempuh dengan ketekunan dan keteguhan, dengan kekuatan doa dan harapan. Wahai sahabatku para pendidik, belajarlah dan berikanlah yang terbaik untuk anak didik harapan masa depan. Buka mata, telinga, dan hati mereka dengan luasnya pengetahuan. Merdekakan imajinasi kreativitas mereka. Hargai keunikan, suara, dan makna setiap siswa. Berikan mereka kepercayaan dan keberanian untuk bertanya tentang apa saja di hati, kepala, dan sekitar mereka. Jadilah suri teladan bagi perjuangan bangsa. Bersetialah pada sikap adil dan bijaksana. Pegang teguh filosofi bangsa, Pancasila, dan semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah pembelajar yang tak berkesudahan. Jadilah teladan bagi kemajuan pendidikan. Rentangkan sayap, bentangkan angan, raih bintang nun jauh di atas awan. Semoga kemurahan dan kerahmatan serta kelimpahan keberkahan Tuhan akan selalu iringi setiap langkah dan kegiatan menuju tujuan yang kita cita-citakan. Indonesia Raya, Indonesia makmur sentosa, Indonesia bahagia, merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat menempa diri di program pendidikan guru penggerak. Teruslah belajar dan berbagi. Buktikan bahwa tujuan Bapak dan Ibu mengikuti program ini adalah untuk anak-anak Indonesia. Murid-murid Bapak Ibu di kelas dan di sekolah, untuk melahirkan generasi pembaharu masa depan bangsa, negara yang amat kita cintai ini. Jadilah teladan, jadilah pembangun semangat, dan jadilah pemberdaya peserta didik Indonesia. Selamat berproses dan selamat mengikuti pendidikan guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dirjen atas refleksinya. Saya tadi tersentuh refleksi yang terakhir, Mas Dirjen, sangat menyentuh dan mudah-mudahan memotivasi para calon guru penggerak ya Mas ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, hadirin yang berbahagia, seperti yang tadi telah disampaikan baik oleh Sekretaris Direktorat Jenderal GTK maupun juga Mas Dirjen, bahwa setelah melalui proses seleksi yang panjang dan ketat, telah terpilih tidak hanya instruktur, fasilitator, dan pendamping saja, tetapi yang sangat penting adalah terpilihnya calon guru penggerak yang terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Bagaimana proses perjalanan mereka dan apa saja tantangan yang mereka hadapi, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Saya Isneni Cahyanto. Hampir setiap hari saya membersamai murid-murid hebat untuk belajar IPA di SMP Negeri 3 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Sekolah kami berlokasi di tengah persawahan, bahkan halaman sekolah kami pun terdapat tanaman padi. Ada kolam ikan nila juga. Selain sebagai guru IPA, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik. Saya dipercaya untuk menjadi ketua MGMB IPA Wilayah Barat Kabupaten Bogor, Duta Sains P4TK IPA Kemdikbud, aktif juga di dalam organisasi profesi menjadi anggota IGI dan PGRI Kabupaten Bogor. Saya dan rekan-rekan guru IPA ingin lebih kreatif dan produktif. Kreatif di dalam menyikapi berbagai kekurangan di dalam pembelajaran, produktif menghasilkan media pembelajaran dan juga penelitian pendidikan. Saya memperoleh informasi guru penggerak ini dari grup WA. Di sana ada tantangan kepada guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran agar mampu menjadi teladan
dan dapat mempengaruhi guru baik di sekolah ataupun di komunitas. Ini menjadi sesuatu pembelajaran yang suportif, berorientasi kepada anak didik. Program ini berlangsungnya selama 9 bulan. Setelah melihat informasi yang ada di website, saya siapkan berkas surat dukungan kepala sekolah, rekomendasi teman sejawat. Saya waktu itu dapat rekomendasi dari pengawas pembina, serta KTP. Template-nya juga sudah disediakan dalam website tadi itu, jadi tinggal saya mengedit sedikit-sedikit saja. Kemudian berkas itu saya print out, minta tanda tangan kepada kepala sekolah, kepada pengawas pembina saya, kemudian saya scan menjadi PDF, termasuk KTP saya. Saya login ke website menggunakan akun SIM PKB saya. Dalam waktu 10 menit saja sudah selesai pendaftaran saya. Berkas saya sudah terupload, alhamdulillah. Saya harus mengisi pengalaman berorganisasi, menjadi relawan, mengikuti pelatihan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Pengalaman-pengalaman itu yang harus saya tuliskan di dalam esai. Benar-benar spot jantung alias deg-degan. Karena mengerjakan CV dan esai dengan waktu yang terbatas. Tips saya adalah siapkan kopi susu jahe panas agar tetap konsentrasi. Saat mengerjakan tes bakat skolastik, ada tes verbal, kuantitatif, penalaran. Ada beberapa soal yang membuat saya bingung, akhirnya saya gambling saja karena waktunya cuma 85 menit. Yang paling buat saya dak-dikduk, yakni suruh membuat simulasi mengajar selama 8 menit. Final test pun datang. Saya diberikan jadwal Kamis 17 September 2020 jam 15 sampai jam 16.30. Tiba-tiba sound laptop saya rusak. Awalnya tidak direkomendasikan memakai HP, tetapi apalah daya. Saya minta kerjasama dengan istri. Akhirnya beliaulah yang memberikan masukan kepada saya. Ya, HP-nya kurang ke atas. Suaranya juga kurang jelas ya. Agak dikencengin lagi ya. Nah, itulah komando sang sutradara saya. Pas di ujung wawancara, ditanya oleh pewawancara, bagaimana dukungan istri atau keluarga? Saya jawab sambil tersenyum, Ibu, saya bisa duduk di depan layar pada hari ini. Sutradaranya adalah istri saya. Ayah lulus nih, seleksi kemarin. Pada tanggal 5 Oktober 2020, saya mendapatkan pesan bahwa saya lolos seleksi menjadi calon guru penggerak. Perjuangan mengikuti seleksi yang panjang ini tidak sia-sia. Kesempatan ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa melalui pendidikan guru penggerak, maju bersama dapat terwujud. Tidak ada bedanya antara guru ASN atau guru PNS, guru swasta, guru di desa ataupun guru di perkotaan. Karena sejatinya kita adalah satu, profesi kita adalah pendidik. Maju sendiri tidak keren, maju bersama pasti akan bermanfaat lebih luas lagi. Pantaskan Anda sebagai pemahat, pengukir, pewarna dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui guru penggerak. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan yang tergerak hatinya untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Guru penggerak, merdeka belajar. Ya, demikian tadi video testimoni guru yang lolos seleksi calon guru penggerak, yaitu Bapak Isnaini Cahyanto dari William. Beliau bercerita mengenai suka dukanya mengikuti seleksi. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Berikutnya, saat yang dinanti oleh kita semua sebagai penambah motivasi para calon guru penggerak, mari kita simak bersama arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus pernyataan membuka secara resmi kegiatan pendidikan guru penggerak kali ini. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para calon guru penggerak,
pendamping, dan fasilitator yang saya banggakan. Kata pertama yang saya ingin ucapkan kepada Ibu dan Bapak calon guru penggerak adalah selamat. Selamat sudah berjuang mengambil peran menuju transformasi pendidikan Indonesia, yaitu transformasi pendidikan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang memerdekakan. Ibu dan Bapak yang telah sampai di titik ini berarti sudah teruji memiliki motivasi yang tinggi. Saya tahu bagi sebagian pasti proses ini tidaklah mudah, dan memang sengaja tidak mudah. Butuh determinasi untuk menyiapkan semua persyaratan dan memenuhi proses seleksi. Ibu dan Bapak mungkin perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan jaringan yang stabil untuk bisa mampu melakukan wawancara. Banyak yang berguguran dan menyerah dalam prosesnya. Sekali lagi, selamat. Selamat sudah melalui proses yang tidak mudah ini dan menjadi yang terbaik. Namun, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Kita masih harus terus belajar. Belajar bagaimana bergerak menuju perubahan pendidikan yang kita inginkan. Ada 9 bulan lagi sampai Ibu dan Bapak menjadi guru penggerak. Sepanjang 9 bulan ke depan, pembelajaran yang kita jalani merupakan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang penuh refleksi, pembelajaran yang penuh kerendahan hati untuk terus berbenah. Ibu dan Bapak tidak belajar sendiri. Banyak fasilitator dan pendamping yang sudah kami seleksi. Mereka adalah teman belajar sekaligus pendukung nomor 1 yang ingin melihat terwujudnya merdeka belajar di kelas Ibu dan Bapak. Sebagai teman yang mendukung, Ibu dan Bapak harus terbuka dalam proses belajar, sehingga hasilnya nanti akan maksimal. Sampaikan semua tantangan, keberhasilan sekecil apapun, kebingungan yang dihadapi. Berbagilah setiap kebahagiaan atas perubahan-perubahan yang dialami. Saya pun juga belajar setiap hari dan menemani Bapak Ibu dalam proses ini. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, setiap orang adalah guru sekaligus murid. Sekali lagi, setiap orang adalah guru sekaligus murid. Teruslah mencoba dan terbuka pada hal baru. Ingat, kita sedang menemani belajar murid-murid yang akan mengisi masa depan. Masa yang pastinya akan terjadi hal baru, biasakanlah untuk mengeksplorasi kebaruan itu. Teruslah mencari cara terbaik untuk diimplementasikan di ruang kelas. Proses ini tidak mungkin nyaman. Tidak mungkin akan nyaman. Dan mungkin ada banyak keraguan. Apakah proses ini sudah tepat apa belum? Tidak apa-apa. Keraguan itu wajar. Teruslah berproses bersama. Tidak ada perlombaan dalam hal ini. Teruslah bergotong royong, saling mendukung, saling menyemangati, dan saling mengajari. Cita-cita kita hanya satu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid tersebut. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Pertama secara resmi. Ini merupakan kebanggaan yang besar untuk saya berbicara di depan Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Ya Bapak dan Ibu, dengan demikian pendidikan guru penggerak telah secara resmi dibuka dan dimulai. Kami ucapkan selamat mengikuti pendidikan kepada para calon guru penggerak. Terima kasih atas perkenan Mas Menteri yang telah membuka kegiatan ini secara resmi. Juga terima kasih kepada segenap tamu undangan, para kepala daerah, kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Sesi selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyelenggara dari P4TK. Saya, Trisni, dan seluruh staf yang bertugas undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.